Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang ibu bernama Lastri. Ia adalah janda sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Sejak saat itu, ia membesarkan dua anaknya, Raka dan Dewi, seorang diri. Setiap hari, Lastri bangun sebelum fajar menyingsing, menyiapkan sarapan sederhana dari sisa beras yang ia sisihkan semalam. Setelah itu, ia berjalan kaki sejauh 5 km menuju pasar untuk berjualan rempeyek dan keripik singkong buatannya. Meski kelelahan, Lastri tak pernah mengeluh. Ia tahu, satu-satunya jalan agar anak-anaknya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan adalah pendidikan. Maka ia bertekad, apapun yang terjadi, anak-anaknya harus sekolah setinggi mungkin. Ia menjual apa saja yang bisa dijual, perhiasan kawin, sawah warisan, bahkan sepeda peninggalan almarhum suaminya, demi membayar uang sekolah dan membeli buku. Raka, anak sulungnya, menyadari jerih payah ibunya. Tapi ia tahu, ibunya tak mau mendengar tentang dirinya berhenti sekolah atau bekerja lebih awal. Ibu yang tanggung jawab, kamu cukup belajar dan sukses, katanya tiap kali Raka menawarkan bantuan. Tahun demi tahun berlalu, Raka akhirnya lulus dari Universitas Negeri dengan beasiswa penuh, dan langsung mendapat pekerjaan di kota. Sementara itu, Dewi diterima di Fakultas Kedokteran, cita-citanya sejak kecil. Semua itu berkat keringat dan air mata Lastri yang tak pernah terlihat di depan anak-anaknya. Namun saat Dewi sedang menjalani koas di rumah sakit besar, Lastri mulai sering sakit-sakitan. Ia tak pernah bilang, tak ingin membebani anak-anaknya yang sedang mengejar impian. Tapi tubuh renta itu sudah tak kuat menopang beban yang selama ini ia pikul sendiri. Suatu hari, Dewi mendapat kabar ibunya pingsan di rumah. Ia pulang terburu-buru, dan mendapati ibunya terbaring lemah di atas dipan bambu, wajahnya pucat namun tetap tersenyum. Maafkan ibu, nak, ibu gak sempat lihat kamu pakai jas putih itu, bisiknya sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Duka menyelimuti keluarga kecil itu. Tapi warisan cinta dan pengorbanan Lastri tetap hidup dalam hati anak-anaknya. Raka membangun sebuah klinik gratis di desa untuk mengenang ibunya, sementara Dewi menjadi dokter yang selalu mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Malam itu hujan turun deras. Raka duduk termenung di teras rumah mungil mereka. Ingatannya melayang ke masa kecil, saat ibunya menggendongnya menyusuri jalan tanah menuju puskesmas karena ia demam tinggi. Saat itu, ibunya tak membawa payung. Hanya kain jarik yang membungkus tubuh kecil Raka dan tubuh Lastri yang menggigil. Tak apa ibu basah, asal kamu selamat, katanya sambil terus berjalan menerobos hujan dan lumpur. Kini, Raka telah menjadi seorang insinyur di perusahaan besar di Jakarta. Tapi tiap kali hujan turun, kenangan itu selalu datang, menyusupkan perih di dadanya. Ia sadar, segala yang ia miliki kini, ijazah, pekerjaan, bahkan sepatu mahal yang ia kenakan, tak lain adalah hasil dari pengorbanan yang tak pernah ditagih oleh seorang ibu bernama Lastri. Di kamar, Dewi menangis dalam diam. Di tangannya tergenggam surat yang ditemukan di bawah bantal ibu mereka. Tulisannya rapi, ditulis dengan pulpen biru yang hampir habis tintanya. Nak Dewi dan Raka, kalau nanti ibu gak sempat lihat kalian sukses, ibu cuma mau bilang satu hal, ibu bangga sama kalian. Jangan sedih, terus bantu orang lain, itu cukup bikin ibu tenang. Air mata Dewi tumpah membasahi kertas itu. Ia mencium surat itu, memeluknya seperti memeluk ibu mereka. Beberapa bulan kemudian, di tanah lapang bekas kandang kambing, berdirilah bangunan sederhana bercat putih dengan papan kayu bertuliskan, Klinik Lastri, untuk ibu dan semua ibu. Klinik itu dibiayai penuh oleh Raka, dan dijalankan oleh Dewi bersama beberapa relawan muda. Mereka memberikan pengobatan gratis bagi warga desa dan sekitarnya. Pasien pertama mereka adalah seorang ibu muda yang membawa anaknya yang demam, mirip dengan kisah lama Lastri dan Raka. Dewi menyambut mereka, memeriksa sang anak dengan telaten. Ia tersenyum lembut, seolah ada sosok ibunya yang berdiri di samping, menyaksikan semua. Ibu, aku pakai jas putih itu sekarang, bisiknya dalam hati. Waktu terus berlalu. Klinik itu kini berkembang, menjadi tempat yang tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga menyembuhkan luka batin dan memberi harapan baru. Di dinding utama klinik tergantung foto Lastri dengan senyum lembutnya, dihiasi kutipan yang diambil dari surat terakhirnya. Pengorbanan ibu bukan untuk dikenang, tapi untuk diteruskan.
Raka dan Dewi kini mengabdikan hidup mereka bukan untuk mengejar kesuksesan duniawi semata, melainkan untuk menghidupkan warisan cinta dari ibu mereka. Warisan yang tidak diwariskan melalui harta, tapi melalui keteladanan dan kasih tak bersyarat.